kami dari Studio Pertunjukan Sastra selama 10 bulan ke depan akan difasilitasi oleh Taman Budaya Yogyakarta dalam gelaran bincang-bincang sastra. Hari ini adalah edisi ke-175 bincang-bincang sastra Studio Pertunjukan Sastra, dan sampai 10 edisi berikutnya kami difasilitasi segalanya oleh Taman Budaya Yogyakarta. Terima kasih kami aturkan kepada pihak Taman Budaya Yogyakarta. Saya juga mewakili Pak Mustafa Yasin selaku Ketua Studio atau Ketua SPS yang masih berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Kemarin karena kuota yang kita berikan hanya 30 orang, meskipun beberapa orang masih mendaftar, tetapi kami tetap pada kuota 30. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Sarjana Niyata Mahasiswa, dan kemarin dari UAD, dari UII, kemarin ada dari beberapa teman komunitas. Matur nuwun, terima kasih untuk kehadiran teman-teman di bincang-bincang sastra edisi ke-175. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa rancangan kegiatan siang hari ini, biasanya malam hari SPS. Nanti kita akan berdiskusi, berbincang panjang dan bisa lebar juga dengan beberapa narasumber kita dengan tema transisi generasi muda dan dinamika media sastra. Kita telah menghadirkan ada Mas Jayadi Kasari dari Kedaulatan Rakyat, kemudian ada Tia Siadi dari bahasa-basi.ku, kemudian ada Ilham Rabbani dari penulis muda, generasi muda, dan juga dari komunitas Jejak Imaji, yang nanti akan difasilitatori atau dipandu diskusinya bersama Mas Latif Nugraha. Sebelum bincang-bincang, sebagaimana lazimnya bincang-bincang sastra, ada sajian pertunjukan sastra yang akan dibawakan oleh teman-teman Jejak Imaji, musik puisi, menghadirkan 2 sajian musik puisi, kemudian ada 1 pembacaan puisi dari Lintang Kumalasari. Sebelumnya kita mohon berdoa bersama untuk kelancaran kegiatan hari ini. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Semoga. Amin, amin, amin. Monggo yang masih bisa di depan, bisa duduk di depan atau sambil kiri kanan. Ya, ini adalah bincang-bincang sastra Studio Pertunjukan Sastra edisi ke-175, dan hari ini seperti yang saya utarakan tadi, difasilitasi oleh dana keistimewaan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Taman Budaya Yogyakarta. Untuk perhatiannya, karena tadi ada kardus, ada nanti mohon untuk makannya di luar gedung ini, jadi bisa disimpan dulu. Selanjutnya kita undang kepada Kepala Taman Budaya Yogyakarta, beliau Bapak Dr. Andes Setia Tetuko, untuk berkenan memberikan kata sambutan pada sarasian bincang-bincang sastra edisi 175 yang nanti akan berlanjut sampai pada bulan November insya Allah 2021. Kepada Pak Diah, monggo Pak. Iya Pak, mohon Pak. Ini kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir. Ada beberapa mahasiswa dari UAD, UII, dari UST, kemudian ada juga teman-teman komunitas, ada UIN, Sunan Kalijaga juga kemarin yang mendaftar juga cukup ada. Ada teman-teman komunitas YouTube kalau juga sudah hadir. Monggo Pak Dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Selamat sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat para narasumber bintang-bintang sastra yang tahun yang ke-175, Bapak Pusatnya Kami hormati, serta Bapak Ibu Mas tamu undangan yang pada siang hari ini bisa hadir di Taman Budaya Jakarta. Kami ucapkan terima kasih. Tentu saja pertama kali kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadirat hidayahnya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian bisa mengikuti kegiatan Bimbang Sastra yang ke-175 di tahun 2021. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan awal di tahun 3 di tahun 2021 di masa pandemi, sehingga dari Taman Budaya kita baru bisa melaksanakan walaupun dengan sistem yang mungkin tidak seperti biasanya, untuk jumlah yang hadir dibatasi, kemudian waktunya tidak terlalu panjang, sehingga ini merupakan bagian yang harus kita laksanakan. Tapi yang jelas dengan diselenggarakan Bidang Sastra ini dari Taman Budaya sangat mengapresiasi, cukup menarik kegiatan ini yang mengambil topik terkait dengan banyak menyangkut sastrawan generasi muda, di mana untuk akhir-akhir ini banyak generasi muda yang bermunculan yang mungkin perlu juga banyak masyarakat terkait dengan beberapa hasil karya produk yang dibuatnya. Kemudian sistem yang ada atau mungkin cara yang digunakan pada generasi sekarang mungkin juga sudah banyak meningkat, teknologi juga banyak perkembangan, sehingga sistem itu yang harus kita gunakan dan harus kita terapkan pada saat ini. Apalagi di masa pandemi memang sistem virtual atau luring daring ini yang memang masih bisa efektif dan bisa dilaksanakan, sehingga kami dari Taman Budaya sangat mengapresiasi terkait dengan generasi muda, sastrawan muda ini untuk bisa berkarya untuk suatu hal yang menarik, yang baru, bisa membiarkan pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa. Bagaimana dulu seperti yang kita semua, siapa-siapa atau yang berada di situ, kemudian yang saat sekarang muncul generasi baru, sehingga ada wahana di wawasan yang baru, gambar yang baru tentang hasil karya para generasi muda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah melantarkan atau mensukses kegiatan ini, dan mudah-mudahan di bidang sastra yang kali ini bisa dimanfaatkan oleh sekalian semua Bapak Ibu Mas sekalian untuk bisa menyampaikan sesuatu hal demi kemajuan seni budaya kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila itu berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Dian untuk selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Kita beri plus untuk Taman Budaya Yogyakarta yang selalu dan tetap memberikan ruang-ruang bagi tumbuh dan kembangnya seni budaya di Yogyakarta. Selanjutnya kita akan undang teman-teman dari komunitas atau dari kelompok Jejak Imaji yang akan membawakan 2 sajian musik puisi. Nanti di sela-sela pertunjukan ada 1 pembacaan puisi juga dari teman kita Lintang Kumalasari. Sebagaimana tradisi kecil dari bincang-bincang sastra adalah
pertunjukan sastra dan juga ada omong-omong kalau bahasanya Mas Haryo almarhum. Lalu kemudian harusnya juga ada buku di depan, itu biasanya kita ada lapak kecil buku Pak ya. Itu bagian dari trilogi Bincang-Bincang Sastra. Teman-teman jejak imaji sudah oke? Ya, kita nikmati jejak imaji dan Lintang Pemalasari. Silakan. Saat
Iman Budi Santosa. Orang-orang Malioboro 1969. Rumah kami Malioboro, mata kami Malioboro, hati kami Malioboro, buku kami Malioboro, puisi kami Malioboro. Di antara debu, trotoar, dan tahun-tahun kelabu, secari kertas, berita dalam sepotong koran bekas pernah jadi teramat perlu di sini. Karena terik matahari tak menjanjikan senja benar-benar temaram, malam direngkuh sinar rembulan, dan pagi pasti membuat cericit burung gereja mengejar lapar yang semalam tertunda, tersangkut pada bentangan kabel telepon di atas kepala kita. Di pojok stasiun Tugu masih melintas kereta demi kereta, sedang kami malah menyimpan cemas dalam saku, dalam kata, dalam senyum, ketika hanya secari catatan layak dibanggakan, dipamerkan, pengganti ijazah yang terlipat dalam angan-angan. Menyusuri Malioboro, pagar tembok jadi bangku, taman dan pokok asam merangkai sunyi, lebih indah dan santun dari hening rumah sendiri. Kadang ada debat, mengadu kutipan-kutipan dari buku tua, menguji jejak pujangga, menukar pena dengan tajamnya lidah yang tak terukur oleh rumus matematika. Ya, kami pernah di sini menyaksikan lampu-lampu menjelma Merkuri, mengukur panjangnya langkah dari keraton hingga pemberhentian ini dengan baju lusuh, mulut tabur ngadu, tanpa sedikit pun berani memandang langit, negeri berawan yang robek dan belum terjadi. Bertahun-tahun kami mengais rumah cerita yang bertebaran di kaki lima, sepanjang Senisono sampai Hotel Garuda, untuk bekal sabar mengolah musim dan cuaca. Bertahun-tahun kami bertabrakan dengan angin Pasat Tenggara yang membuat bibir retak dan kering, namun juga memberitahu bagaimana belajar menjadi batu yang tak pernah lapuk dalam rekaman waktu. Bertahun-tahun kami menapak bumi keras, menginjak duri, teriris tatapan beringas, terpinggirkan bunyi klakson, terhalang bangunan toko, tiang listrik, dan pengemis yang terus melotot. Sungguh, kami tidak berhenti, dan hanya berhenti ketika puluhan kisah wayang sudah tersimpan dalam hati. Ketika sahabat bukan lagi orang sakti, tapi juga tembok dan beton, lukisan dan puisi, air comberan dan pemantik api. Di Malioboro, kami pernah menjadi bayi, pernah bertapa
sekaligus bercinta. Pernah menyerupai sampah, pernah belajar mengeja, pernah tak dikenal tetangga, pernah menghitung bintang, mengikuti jejak tikus tua, membangun sarang yang nyaman di bawah tanah kelahiran kedua bernama Yogyakarta. 2009.
Ya, aplaus buat teman-teman jejak Imaji yang membawakan dua puisi dari Teologi Babil dan Yuliani Widyaswati. Terima kasih buat teman-teman jejak Imaji. Jadi, pertunjukan kalau di bahasanya SPS itu celimen Pak. Iya. Karena SPS itu memang dari tahun 2005 sampai sekarang ya celimen sekali. Celimen itu bahasa Jawa sederhana karena terus terang modalnya memang terbatas. Jadi ketika disodori gedung sosialitas seperti ini ya agak ekstra berpikir dan bergeraknya karena tempatnya begitu luas. Tapi terima kasih sekali lagi buat teman Taman Budaya Jakarta yang insya Allah sampai bulan November 2021 ini memberikan uang pada bincang-bincang sastra untuk memberikan uang pada SPS untuk menggelar bincang sastra. Selanjutnya kita serahkan kepada Mas Latif Nugraha untuk memandu perbincangan dengan tema edisi ke-175 ini, transisi generasi muda dan dinamika media sastra. Monggo Mas Latif Nugraha. Bagi teman-teman silahkan yang baru hadir monggo menempati duduk kursi yang sudah disediakan, dijaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan Mas Latif, monggo. Tadi kunjungnya harus membuka masker. Baik, terima kasih Cak Kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dian, juga para narasumber dan hadir sekalian pada bincang-bincang sastra pada edisi ke-175. Bincang-bincang sastra telah menggelar acara di Taman Budaya sejak 2007, setelah gempa 2006 di sini masuk Taman Budaya, dan alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan ruang, kesempatan dan segala fasilitas sampai hari ini, kemudian sehingga Taman Studi Pertunjukan Sastra bisa terus membersamai teman-teman semua, sama teman budaya Jakarta tentu saja, karena memang saya pikir tempat yang cukup representatif atau yang paling pas, saya rasa salah satunya untuk diskusi sastra, untuk terus mengembangkan dinamika sastra juga adalah Taman Budaya Jakarta. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ini merupakan kali kedua setelah rehat beberapa waktu karena studi pertunjukan sastra selama pandemi sempat beristirahat kurang lebih 10 bulan, karena di tahun 2020 sejak Maret 2020 kami tidak berani untuk menyelenggarakan acara bincang sastra, sehingga baru berani kembali menyelenggarakan pada bulan Januari 2021. Dan kemarin dengan sangat terbatas hanya dihadiri oleh narasumber dan panitia, kami mencoba hadir dan kami tayangkan daring di kanal YouTube SPS Yogyakarta. Teman-teman bisa mengintip kanal YouTube SPS Yogyakarta. Tayangan perdana kami yaitu Bincang Sastra edisi ke-174 yang kemarin menghadirkan Mas Handi Salah dan Mas Indra Prabono untuk kemudian semacam ya kita sharing berbagi mengenai masih berkaitan dengan tema yang kemudian kita angkat pada kesempatan kali ini, yakni media. Hari ini kita akan berbincang mengenai hal itu, berkaitan dengan sastra, berkaitan dengan media, berkaitan dengan zaman yang terus dan harus berubah, dan studi pertunjukan sastra dengan gegap gempita namun juga dengan kegagapan harus berjalan ke depan dan menghadirkan bincang-bincang sastra yang semoga saja sampai tidak tahu nanti sudah
pakar media dan juga pelaku pada kesempatan siang hari ini. Kami mohon untuk juga hadir di sini. Yang pertama Mas Jayadi Kastari. Tepuk tangan untuk Mas Jayadi Kastari. Ini redaktur budaya di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Jadi kalau teman-teman mengirimkan puisi, cerpen dan esai ke Kedaulatan Rakyat, ke budaya, nah beliau ini adalah pemangku atau Tuhannya di rubrik budaya itu. Selanjutnya kami undang Kang Tias Setiadi untuk juga hadir untuk tangan mengiringi Kang Tias. Ini redaktur puisi di basabasi.com. Teman-teman mengirimkan puisi ke basabasi.com, maka menjaga gawangnya. Beliau ini juga si bahasa mana? CEO penerbit Sirka. Nah, kalau teman-teman ada yang pembaca buku-buku Sirka, nah ini dibalik penerbitan tersebut ini sosoknya. Kemudian yang ketiga Ilham Rabbani. Kami undang Ilham Rabbani, tepuk tangan. Ini penyair berusia muda, ya, penyair berusia muda yang beranjak dewasa, setengah matang. Ini baru saja menerbitkan buku berisi tentang resensi, ya. Jadi dia seorang membaca sastra dan menerbitkan buku resensi. Kemudian juga menulis puisi juga. Puisinya sering memenangkan beberapa perlombaan. Kalau sering itu bukan beberapa, ya. Sering memenangkan perlombaan penulisan karya sastra dan juga mengelola jejaimaji.com. jejaimaji.com. Jadi di sana ada sebuah laman yang dikelola secara komunitas dan komunalitas, yakni Jejak Imaji, yang tadi juga menyampaikan puisi-puisi, dan ini salah satu penjaga gawangnya untuk laman jejaimaji.com. Oke, teman-teman, generasi muda dan juga media sastra. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik saya pikir untuk dibicarakan. Meskipun ini juga merupakan satu hal yang sudah sejak awal tahun 2000-an, sejak pasca reformasi sudah menjadi bagian dari diskusi-diskusi mengenai sastra cyber dan sebagainya. Artinya perbincangan mengenai sastra cetak, koran cetak, media cetak dan juga cyber ini sudah kurang lebih 20 tahun lah. Dan kemudian sekarang semacam terbuka apa yang dulu pernah didiskusikan berkepanjangan itu. Hari ini kita bertemu dengan dunia yang mungkin terbatas tapi juga sekaligus luas, yakni media online, media daring. Nah, tapi di samping itu kita juga masih mengenal koran cetak. Kalau saya secara pribadi karena mengalami menulis dan berawal di menerbitkan karya di media cetak, saya memiliki semacam ada rasa kangen, ada rasa kebanggaan tersendiri, ada romantisme seperti itu, bahwa yang mungkin tidak ditemukan di antara media cetak dan media online adalah bagaimana sebuah karya itu bisa bersanding. Kalau di media cetak itu bisa bersanding, kalau di media online itu tidak. Jadi ini hadir sendiri, berikutnya lembarnya hadir sendiri dan naik turun scroll kayak gitu. Dan yang menarik lagi adalah media cetak ini kalau kita tidak mendapatkan medianya, ya kita akan kehilangan momentum itu. Tapi kalau di media online kita bisa setiap hari membukanya, 24 jam kita mau mantengin karya kita, dan jadi soal gitu. Di media online dan kita bisa terus-menerus membukanya kapan saja kita menginginkannya. Nah, ini ini semacam perasaan yang saya alami. Jadi ada satu yang berbeda. Bagaimana kemudian saya menanggapi dua hal ini sebagai sebuah media. Nah, siang hari ini kita akan melakukan semacam pengalaman barangkali, atau kemudian juga tanggapan melihat fenomena yang terjadi ini, melihat masa depan ini, apalagi sastra
menulis tulisannya teks, sementara kita dihadapkan dengan dunia yang makin hari makin audiovisual. Nah ini barangkali Ilham selaku penulis muda yang beranjak dewasa ini bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan, karena saya tidak tahu apakah Ilham ini kemudian memang masuk di dunia kepenulisan ini langsung di dunia di media online, atau kemudian sudah sempat melewati redaksi media cetak seperti itu. Nah ini barangkali nanti bisa disampaikan, dibagikan ke teman-teman juga pengalaman menjadi redaktur untuk laman yang dikelola secara komunal itu. Artinya ada semangat amatir dalam hal ini ya, rasa cintanya tidak mencari keuntungan tertentu, tidak mencari, ini bukan media yang saya pikir ini sebuah laman nirlaba ya, sehingga ya memang dengan sukacita Ilham dan teman-teman ini mengelola jejakimaju.com. Silakan Ilham. Baik, terima kasih Mas Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin yang mungkin bisa dikatakan di diskusi yang Mas Latif akan saya berbicara. Pertama, perihal pengalaman atau persentuhan atau mungkin perjalanan saya selaku penulis yang mulai aktif di tahun 2000-an ke atas, atau mungkin bahkan 2010-an ke atas. Saya sendiri mulai bersentuhan dengan sastra ketika masih SMA memang 2011, tetapi kemudian secara intens bergelut di dunia tulis-menulis itu pada tahun 2014-an ke atas. Nah artinya saya menemukan memang terutama ini pengalaman perkuliahan ya, dipantik oleh pengalaman perkuliahan salah satu dosen kami Abdullah PS, bagaimana kami dikompori untuk bertarung di arena penguatan karya di media cetak seperti koran, kemudian majalah dan sejenisnya, entah itu majalah-majalah yang fokus memang bergerak di ranah sastra, atau mungkin majalah-majalah yang seperti Mata Budaya, kemudian Mata Jendela dan seterusnya. Nah, memang saya sempat coba mulai untuk merangsek masuk ke ranah media cetak itu dengan mengirimkan puisi-puisi. Terutama saya memang awalnya fokus puisi karena memang tugas mata kuliah waktu itu adalah menulis puisi yang jika iya dasarnya penyair, memang kami diwajibkan siapapun yang, karena mata kuliah tersebut adalah apresiasi puisi, siapapun nanti yang dikompori, siapapun yang dimuat itu dapat A. Tapi kemudian saya sadar bahwa apabila memang itu sebagai tujuan akhirnya, tentu tidak akan, artinya tidak ada nilai plus yang saya dapatkan. Nah kemudian saya sadar bahwa menjadi mahasiswa kemudian juga harus terlibat atau bergelut juga dengan isu-isu sastra. Nah dari sanalah kemudian saya mulai bergerak juga sebagai pembaca karya, kemudian coba menuliskan tanggapan-tanggapan atau tilikan, resensi dan sebagainya. Nah memang saya sendiri bisa dikatakan mulai aktif nulis itu di jagat media cetak, tapi tidak berapa lama. Itu seperti Minggu Pagi, kemudian Merapi, tapi tidak berapa lama kemudian setelah pengetahuan saya sedikit dalam tanda kutip piknik agak keluar gitu, saya menemukan media-media digital semacam Basa-Basi. Kemudian waktu itu masih ada Pocher.co yang sekarang kalau tidak salah sudah mati. Kemudian termasuk Kibulin. Nah saya melihat bahwa memang ada peralihan, terutama ketika mendapati bahwa beberapa tahun belakangan atau mungkin beberapa waktu belakangan beberapa media cetak kemudian tidak menayangkan lagi rubrik puisi, rubrik cerpen dan sebagainya. Nah dari sanalah kemudian saya coba ukuran kualitas karya saya tentunya saya sendiri yang bisa menentukan, dalam artian ketika saya harus bergulatan di media, artinya saya juga harus melakukan eksplorasi, eksperimen dan sebagainya terhadap karya itu dengan sesadar-sadarnya dengan kualitas yang sebaik-baik yang saya bisa seperti itu. Nah, dari situlah kemudian saya coba masuk ke ranah media
digital. Waktu itu saya coba mengirimkan ulasan saya terhadap buku puisi Nizar Qobani ke bahasabasi.com dan akhirnya dimuat. Nah, saya kemudian berpikir bahwa memang pola dari sastra cetak dan sastra digital yang kemudian berkembang akhir-akhir ini memang tidak jauh berbeda gitu. Di sana juga terutama ya, kalau kita mengetahui mungkin di sastra cetak sendiri, memang di sana dikelola oleh mungkin bukan oleh orang-orang sastra yang pure, dalam artian mungkin dari punya basic jurnalistik juga, tetapi ketika yang mengelola adalah katakanlah komunitas semacam sekarang Baca Petra, kemudian bahasabasi.co yang artinya punya memang fokus perhatian terhadap media sastra, saya pikir ada harapan atau dalam artian tidak serta-merta jika selama ini ada yang mengatakan bahwa kualitas karya yang dimuat di media cetak itu selalu lebih bagus dari media digital. Saya rasa itu patut dipertanyakan juga gitu. Sekarang tidak semua karya-karya yang termuat di media digital itu kualitasnya berada di bawah karya-karya yang termuat di media cetak. Artinya begini, saya masih merasakan bahwa hingga hari ini kami yang memang mungkin akan bergerak di ranah atau di arena sastra digital ke depannya masih merasakan hegemoni yang dibangun oleh media cetak, terutama koran hari ini. Bagaimana kemudian untuk menjadi mungkin pada masa-masa menggebunya menulis karya sastra, pengen jadi penyair, pengen jadi sastrawan lah seperti itu, hasrat yang menggebu-gebu untuk memuat karya, untuk menerbitkan karya di media cetak itu sangat tinggi seperti itu. Karena hegemoni tersebut saya rasa masih sangat kuat gitu. Terutama ketika kemudian muncul ulasan, saya membaca ulasan-ulasan tentang bagaimana sih kualitas karya di media digital yang tidak disaring dengan baik, tidak dikuratori, tidak diseleksi oleh penjaga gawang yang mumpuni. Kemudian saya semakin terbawa bahwa oh iya ternyata memang media cetak seperti ini ya. Tapi kemudian pelan-pelan saya sadari bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, memang arena untuk angkatan kami mungkin kedepannya adalah memang arena sastra digital, tidak melulu sastra cetak. Walaupun sampai hari ini mungkin walaupun bisa dikatakan media cetak mungkin mengalami senjakala, tetapi masih terasa kok hari ini bagaimana pergulatan teman-teman yang di seangkatan saya itu bergulat atau berebut sangat menggebu-gebu bisa dimuat di media cetak. Kemudian yang saya lihat adalah bagaimana kalau di media cetak mungkin space-nya untuk prosa termasuk puisi mungkin itu cukup dibatasi. Nah, dalam artian seperti ini, kami mungkin kami sebagai angkatan terkini yang mungkin ingin melakukan katakanlah semacam percobaan terhadap gaya dan sebagainya, kadang-kadang tidak diwadahi oleh space di media cetak koran terutama. Walaupun memang ada majalah-majalah yang memuat cerpen-cerpen panjang dan sebagainya. Nah, di media digital yang saya rasakan adalah space yang diluputkan oleh media cetak tersebut itu disediakan oleh media digital. Artinya ruangnya mungkin cukup terbuka gitu. Walaupun sampai hari ini saya melihat beberapa media digital masih menetapkan regulasi sebagaimana pengiriman di media cetak, misalkan panjang maksimal sekian karakter, maksimal sekian halaman. Tapi kedepannya kita mungkin tidak bisa kita mungkin bisa meraba bahwa kedepannya eksplorasi atau eksperimentasi di jagat digital itu mungkin akan lebih luas seperti itu. Bagaimana cerpen-cerpen panjang dan sebagainya, cerpen-cerpen dengan narasi panjang, kemudian permainan tipografi, stilistika dan sebagainya dalam puisi itu bisa dimanfaatkan oleh media-media digital. Terutama saya yang memang secara pribadi ini pengalaman yang sangat personal, bagaimana menulis puisi yang naratif panjang itu untuk beberapa koran memang mungkin tidak bisa dimuat atau space-nya memang tidak mendukung gitu. Akhirnya salah satu pilihannya adalah bergerak ke ranah sastra digital. Nah, untuk teman-teman di Jejak Imaji mungkin kami memiliki media, memiliki laman Jejak Imaji. Kami mengelola laman jejak-imaji.com sebagai satu lini dari badan usaha kami itu Jejak Pustaka. Di samping tadi teman-teman ada yang dari Jejak Musik atau G Audio.
itu yang fokus di ranah musik. Kami yang bergerak di ranah penerbitan itu punya 2 website, tapi website yang memuat karya-karya itu adalah jejak-imaji.com. Nah, sebenarnya awal dari jejak-imaji.com ini bisa dikatakan sebagai wadah publikasi ulasan-ulasan teman-teman terhadap karya-karya yang disodorkan ketika diskusi mingguan. Nah, artinya kami sempat punya blog, tapi kemudian blog tersebut tidak dikelola dengan baik. Akhirnya ada inisiatif beberapa waktu sekitar tahun 2019-an, ayolah kita garap website tersendiri, sampai akhirnya realisasinya beberapa tahun lalu seperti itu. Nah, memang awalnya itu untuk ulasan-ulasan dan karya teman-teman yang sempat dimuat di media baik cetak maupun digital sebelumnya, wadah pemuatan ulang, publikasi seperti itu. Tapi perlahan-lahan ada beberapa pihak dari luar yang menanyakan, Mas, bagaimana sih cara ngirim karya ke jejak-imaji.com seperti itu. Nah, akhirnya kami bersepakat untuk berdiskusi, bagaimana kalau website ini kita buka untuk khalayak, untuk umum gitu. Tidak terbatas apakah untuk teman-teman yang muda saja atau teman-teman yang memang sudah senior seperti itu. Akhirnya kami sepakati untuk menggarap website jejak-imaji.com yang kemudian memang kalau teman-teman di jejak-imaji mungkin yang sudah bergabung memang lebih apa istilahnya, lebih banyak berbicara perihal lokalitas seperti itu, baik lewat karya-karya maupun esai dan sebagainya. Memang awalnya kami ingin melihat bagaimana sih karya-karya teman yang fokus menggarap isu-isu lokalitas atau isu-isu kedaerahan di dalam karya sastra. Meskipun pada akhirnya ke depan kami sadari bahwa karya-karya yang kemudian masuk ke jejak-imaji sangat bervariasi. Dan tentu ketika kami melihat kami sebagai penanggung jawab beberapa orang yang sudah dipercaya untuk menjadi gawang rubrik-rubrik tertentu, tentu harus mempertimbangkan juga karya-karya yang istilahnya baru bagi kami seperti itu. Untuk sementara mungkin seperti itu Mas Rafiq, atau mungkin ada kurang dan mungkin bisa saya sampaikan lagi. Terima kasih Mas Rafiq. Terima kasih Mas Ilham Rabbani. Koran sebagai media sosial, nah ini juga salah satu hal yang menarik saya pikir, bahwa sebelum adanya medsos yang kita kenal hari ini, ada Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya, koran ini menjadi salah satu wahana atau ruang untuk media sosial, untuk mempertemukan antara sastrawan yang satu dengan yang lain, antara penulis satu dengan penulis lain yang mungkin berbeda ruang, berbeda daerah, yang kemudian menjadi awalnya kenal nama, menjadi sahabat pena seperti itu, lalu kemudian bertemu di sebuah tempat dan kemudian merasa sudah saling mengenal lama karena merasa satu napas, jadi sama-sama seorang sastrawan, sama-sama seorang penulis, sama-sama seorang penyair. Nah, ada juga majalah sastra. Ini juga satu ruang yang menarik di Indonesia. Saya pikir, saya tidak tahu di luar negeri apakah ada sebuah wadah jurnalistik, dalam hal ini majalah, yang kemudian secara khusus berisi karya-karya sastra, esai, cerpen, puisi, bahkan mungkin ada sepotong naskah drama dan nukilan novel atau cerita bersambung. Nah, koran ini menjadi menarik karena ada apakah ini nanti bisa diluruskan oleh Mas Jayadi, apakah sebetulnya rubrik sastra atau budaya ini semacam sisipan atau apa? Karena sebetulnya yang dihadirkan di sana adalah berita. Selain itu yang terutama adalah iklan. Iklan sangat penting untuk itu. Nah, jadi seorang penulis itu menjadi dilema ketika kita tidak mendapatkan ruang misalnya di dalam rubrik sastra karena dipakai untuk iklan. Tapi di satu sisi kalau tidak ada iklan, ya tidak ada honor ya kan diberikan kepada para penulis. Nah, ini apalagi di beberapa tahun silam sempat disinggung bahkan ini oleh sastrawan di Jakarta ya. Ada semacam kegelisahan yang menyebut senjakala budaya, senjakala media cetak. Tadi sudah disampaikan, disinggung juga oleh Ina. Di Jogja ada kedaulatan rakyat yang legendaris, ada juga Minggu Pagi dan juga masih ada Koran Merapi. Di
Jakarta ada Kompas, ada Tempo. Yang Tempo sekarang online. Kompas sudah tidak lagi memuat puisi. Kemudian Jawa Pos masih, alhamdulillah Jawa Pos sekarang ada rubrik puisi lagi. Suara Merdeka masih. Nah, ini kedaulatan rakyat meskipun hanya berbagi ruang, artinya ada cerpen, ada puisi, kemudian berbagi ruang dengan Mekarsari yang juga memuat karya sastra tapi berbahasa Jawa. Ini ternyata masih bertahan sampai sekarang. Semoga terus bertahan dan honornya juga bertahan. Gitu ya. Bertahan meskipun tidak seperti sedia kala gitu. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kemudian sebuah media ini kemudian memiliki legitimasi atau memiliki wibawa yang kuat. Koran ada kemudian disebut koran nasional dan daerah. Tapi bagaimana dengan media online? Media online ini apakah bisa dinyatakan sebagai media online pusat dan daerah? Ini kan sebetulnya saya pikir ini tidak seperti itu konsepnya. Nah, kita akan menggali pengalaman juga pandangan dari Mas Jayadi Kasrani selaku pemegang rubrik kebudayaan di kedaulatan rakyat yang sudah berapa tahun Mas? Sudah sejak. Nah, ini biar diceritakan sendiri ya. Prinsipnya saya baru belajar menulis, Mas Jayadi sepertinya sudah jadi redaktur di kedaulatan rakyat. Moga Mas Jayadi. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini suaranya lebih besar. Khusus Ilham. Saya cerita pengalaman saya aja. Jadi saya bergabung dengan Kedaulatan Rakyat Group itu sejak tahun 1986. Jadi saya di media di KR itu baru 35 tahun. Baru 35 tahun. Kenapa saya katakan baru? Karena kalau saya merasa saya sudah, itu penyakitnya saya menjadi, saya sudah 35 tahun. Ya, senior. Tapi kalau saya tidak begitu baru. Kalau saya baru berarti saya harus belajar terus. Di media itu ya harus belajar terus. Melakukan adaptasi, harus belajar terus. Khususnya sastra, 86 saya di Minggu Pagi, surat kabar mingguan Minggu Pagi, punya KR Group. Kemudian saya masuk di KR, seangkatan saya itu yang dulu yang daftar 300 orang, tahun 94 gitu ya, 300 orang. Kemudian yang dipanggil seleksi administrasi dan sebagainya 100 orang. Dari 100 orang itu dipilih 25 orang. Dari 25 orang itu in-house training selama 3 bulan. Itu sudah diwanti-wanti 25 nanti yang akan diambil hanya 15 orang. Saya masih ingat betul bahwa selama 3 bulan saya menulis 312 tulisan. 312 judul tulisan. Dari berita, strike news, reportase, feature, resensi, termasuk cerpen dan sebagainya. Yang menarik, tahun saya masuk KS 1994, kemudian 1995 itu diminta untuk mengelola rubrik budaya. Rubrik budaya, bayangan Anda mungkin rubrik budaya itu mengelola 1 orang, tapi KR itu tidak seperti itu. Rubrik budaya itu yang mengelola justru 3 orang. Mas Arwan Tulti Arta almarhum, Mas Joko Budiarto, dan saya. Saya pikir ini agak aneh nih. Rata-rata kan rubrik itu yang bakal redaktornya 1, budaya itu 3. Itu entah disengaja atau bagaimana, tapi itu yang terjadi 3 orang. Mas Arwan cerpen, Mas Joko Budiarto puisi, saya catatan budaya, isek. Itu berjalan bertahun-tahun seperti itu. Dan di rubrik KR itu yang terjadi tradisi ya mungkin Anda nggak tahu juga awal tahun selalu presentasi, redaktornya presentasi apa yang Anda akan lakukan 1 tahun ke depan, harus presentasi.
Dan tidak semua ide-ide dari redaktur juga diterima di forum itu. Kalau mungkin kurang tajam atau kurang bagaimana, ada garis kebijakan dari redaksi yang harus dilakukan. Dan itu berlangsung sangat lama. Dan saya juga baru, oh ternyata seperti itu tradisinya. Harus presentasi, tidak bisa asal ini puisinya siapa, cerpennya siapa, dan sebagainya. Harus ada pertanggungjawaban garis kebijakan redaksional. Ini yang kadang tidak disampaikan di forum-forum seperti itu. KR termasuk sangat keras gitu seperti itu. Kalau misalnya, kenapa ini halaman budaya hanya didominasi orang Jogja saja? Tanya itu di forum redaktor itu. Kan ada setiap di KR itu seminggu 2 kali ada forum temu redaktor. Sejak tahun 95 seperti itu. Kenapa seperti itu? Nah, ketika saya dan 3 kemudian Mas Arwan meninggal, tinggal 2 orang, Mas Joko dengan saya. Kemudian Mas Joko Budarto itu ngurus di Jawa Tengah. Akhirnya sudahlah, halaman budaya saya diminta untuk menangani. Nah, yang menarik dari aku tuh 1 halaman, belum separuh halaman. Karena sekarang berbagi dengan Mekarsari itu tadi seperti yang disebutkan Mas Latif. Ketika 1 halaman itu kan harus redaktur harus berhitung tentang space. 1 halaman itu kalau diukur ya 7 kolom kali 554 mili. Saya hafal itu. 7 kolom kali 540 mili. Space 1 halaman itu. Jadikan 240 mili jadikan jadi berapa Mas Tia? Nah, 240 mili dijadikan jadi berapa? Redaktur itu berhitung tentang space seperti itu. Jadi ketika karya misalnya cerpen berpanjang-panjang, dia berarti merampas mungkin puisi, catatan budaya. Kalau cerpennya berpanjang-panjang, atau catatan budaya berpanjang-panjang 1 halaman ingin dikuasai sendiri, dia merampas cerita pendek dan merampas juga puisi. Ini kadang yang tidak dipahami oleh penulis itu. Saya ingin nulis Mas, atau ingin nulis kalau di brand itu ada cerpen 10 halaman. Jadi kalau dimuat ini ukurannya mbahmu kok. Penulis itu kadang tidak sadar dengan space seperti itu, maka dibatasi. Ya paling enggak kalau cerpen ya cuma 2 halaman, kadang nggak sampai karena harus ada ilustrasi. Catatan budaya juga seperti itu, puisi paling 5 sampai 4 atau 5 satu tematik seperti itu. Kesadaran memakan seperti ini tidak dipahami. Saya berpikiran bahwa penulis atau penyair atau cerpenis ini dia tidak memahami karakter media. Kalau dia tidak memahami karakter media, bagaimana dia akan menulis dengan baik? Kamu ingin nulis di KR, nggak pernah baca KR, sudah. Ya pertama kali yang harus dimiliki oleh cerpenis atau penyair atau esais, dia harus paham tentang karakter media yang bersangkutan. Kalau KR seperti ini misalnya, lahir tanggal 27 September 1945, jadi sebagai Quran tertua di Indonesia sekarang. Dan kalau misalnya KR itu Quran lokal, itu berarti pemahaman Anda kurang bagus, kurang komprehensif. KR Quran lokal. Kalau dari survei, KR itu mau urutan ketiga nasional, tapi tidak perlu sebut pertama siapa, kedua. Ini survei National Media Research itu urutan ketiga nasional. Jadi iklan itu patokannya kan itu, survei itu kan hasilnya nggak bisa. Kok saya di KR di halaman urutan pertama nggak bisa. Netral independen seperti itu. Itu dilakukan oleh survei dan itu menjadi patokan iklan. Jadi kalau misalnya ada yang masih berpandangan koran itu seharusnya ya banyak berita. Ya, itu keinginan dari mungkin idealisme. Orang yang baik ya dia harus bisa memadukan antara idealisme dan komersialisme. Harus memadukan idealisme dan komersialisme. Idealisme dari redaksi, komersialisme dari iklan. KR hari ini misalnya
Biasanya terbit 16 halaman. Hari ini terbit 24 halaman. Iklannya berapa? Iklan aja 14 halaman. Padahal biasanya hanya 16. Coba kalau itu diterbitkan 16 halaman. Berarti space untuk berita hanya 2 halaman. Yang lain dimakan oleh iklan. Seperti itu. Dan media sekarang, pembaca sekarang itu kan tidak hanya butuh berita, butuh informasi. Informasi apa? Ketika saya ikut menulis 50 tahun kedaulatan rakyat, buku tebal itu yang bisa bantal itu saya juga terkaget-kaget. Kami itu langganan KR tidak butuh beritanya, tapi butuh informasinya. Kita kalau informasi itu apa sih? Ya kurang lebih hampir sama. Ternyata yang diharapkan itu banyak pelanggan KR itu, langganan itu bukan karena berita, tapi karena iklannya. Justru karena iklan itu kan membalik logika. Justru karena iklannya, bukan karena beritanya. Karena langganan KR karena apa? Iklannya. Dan yang ketiga, membaca juga langganan KR karena apa? Pengaruhnya. Banyak narasumber yang hanya pengen tulis di KR, nggak pengen ditulis di KR Group. Banyak yang seperti itu. Mas KR saja mas. Kalau misalnya bonus ini enggak usah kok KR. Nggak tahu. Itu karena mitos atau kepercayaan, tapi itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya pembicaraan hanya orang media itu hanya dipenuhi oleh iklan. Justru menurut saya media yang bagus ya iklannya banyak. Karena apa? Pemasang iklan punya kepercayaan besar pada media itu. Tanda-tanda kalau koran mau bangkrut gampang, karena iklan. Atau TV tidak ada iklannya. TV itu nggak ada iklan 1 minggu bubar. Ini pengakuan dari seorang pengelola TV. TV itu nggak ada iklan 1 minggu, udah bubar. Nggak usah dibubarkan, bubar sendiri. Koran tidak ada iklan, bubar. Ya, media itu pada prinsipnya kalau sekarang yang saya pahami selama 35 tahun di media harus bisa memadukan antara idealisme dan komersialisme, harus bisa sinergi seperti itu. Itu yang dikelola KR sampai sekarang seperti itu, memadukan idealisme dan komersialisme. Dan adanya media itu menurut saya tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tidak hanya kepentingan untung dan rugi. KR itu berapa miliar yang dihabiskan untuk Ibu Nani? Ke Aceh itu berapa ratus juta yang untuk menyewa pesawat ketika ada tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Terus setiap minggu ada rubrik Minggu Nani, itu kalau beli space berapa? Saya di forum ini sekaligus juga memberi informasi bahwa KR iklannya itu sangat mahal. Kalau nggak percaya coba iklan di KR mahal, kurang luar, kurang dalam aja mahal, sama saja. Rata-rata kalau iklan di halaman 1 KR itu berapa? Ya hanya 100 juta. 100 juta itu berapa kali? Ya sekali. Itu uang semua, nggak campur daun. Seperti itu. Dan tidak hanya swasta, pemerintah juga sekarang memanfaatkan seperti itu. Kalau tidak percaya coba tanya Pak Sultan atau tanya Pak Ganjar. Depan itu tidak gratis, itu beli space itu. Halaman 1 itu beli space, tapi dikemas dengan berita seperti itu. Kembali ke sastra. Sastra tadi, apakah sastra itu sekadar langenan, oase? Nah, setahu saya sampai sekarang, kenapa KR tetap kan tidak semua media itu ada rubrik sastra ya? Tidak itu nggak semua media ada, termasuk tidak semua media ada rubrik opini. Karena membayari penulis. Penulis di KR yang paling mahal bayarannya itu ya Gus Dur. Gus Dur yang paling mahal. Dulu ada rubrik misalnya Pak Ayam, ada rubriknya Darmanto Jatman, ada rubriknya Pak Tati Sumanto, Cak Nun pernah, Cangger Kopi dan sebagainya. Itu yang meminta sebenarnya yang bersangkutan. Dan sampai sekarang itu banyak tokoh-tokoh, kok kami ada rubrik lah, kami bayar tidak masalah. Dan mereka yang ada rubrik itu sebenarnya bukan KR yang butuh, tapi yang bersangkutan itu malah bayar KR. Jangan dikira malah KR yang bayar KR itu iklan kan berbayar.
sampai sekarang misalnya ada perguruan tinggi di Jogja ada 3 atau 4 ya, tetap punya rubrik setiap, ada yang ini setiap hari dan ada juga yang setiap seminggu sekali, ada yang bukan KR yang bayar, kan bayar iklan. Jadi berita-berita seperti itu, berita-berita yang berbayar kemasannya seperti itu. Kaitan dengan rubrik budaya di KR itu memang sejak awal tidak hanya semata-mata untuk mereka yang sudah terkenal, tapi juga ruang sastra atau budaya itu didedikasikan untuk edukasi, untuk persemaian juga. Karena persemaian justru yang diberi kesempatan, kalau Anda amati belakangan ini KR justru memberi kesempatan yang ini sobat belum pernah sekalipun dimuat malah dimuat. Karena memberi kesempatan yang mudah itu. Dan penulis-penulis yang terkenal terutama yang dari Jogja kan juga seperti itu. Ya banyak lah tokoh-tokoh yang seperti punya ikatan emosional. Ya penulis ya cerpen ya puisi dan sebagainya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya terutama menjelang KR kan yang rubrik itu seingat saya terjadi semacam revisi yang berbeda atau pola yang berbeda ketika terjadi krisis moneter. Halaman KR yang dulu 20 halaman kan tiba-tiba jadi 12 halaman krisis moneter seperti itu. Jadi tulisan-tulisan yang berkualitas yang muncul. Tidak hanya itu, berita yang berkualitas pun yang muncul. Jarang sekali berita-berita individu yang dimuat. Biasanya justru liputan-liputan yang kolektif bersama satu tema besar secara orang seperti itu. Menurut saya dengan masa transisi cetak online dan sebagainya, saya kira yang nulis itu harus menyesuaikan diri. Ini mau nulis cetak, nulis online, kalau cetak ya biar sadar space betul, sadar space, belajar karakter media. Karena yang di karya-karya yang tidak dimuat itu kan berarti karya yang tidak baik. Ada yang baik tapi karena terlalu panjang, gimana mas kalau ini dikemaskan terus atau nggak usah, itu penting semua ya sudah. Banyak yang seperti itu. Atau kadang terlalu pendek, mas ini kalau dipanjangkan itu gimana? Oh saya ini udah mentok seperti itu. Banyak karya yang baik nggak dimuat karena justru kadang pertimbangan teknis seperti itu. Bukan dengan puisi yang puisi berapa satu tapi panjang yang minta ampun enggak itu dimuat, habiskan space. Jadi ya harus menyesuaikan diri, melakukan adaptasi. Menurut saya cetak atau online dan sebagainya itu ya setiap media itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda itulah harus dimanfaatkan bagi penulis. Tidak perlu dikotomi ini cetak, ini online dan sebagainya. Ya cetak punya karakter sendiri, online punya karakter sendiri. Itu yang harus dipahami penulis muda agar karya-karyanya yang diharapkan ya bisa muncul. Ide bagus, cara mengenai bagus, kemudian sesuai harapan dari media, ya cepat. Dan penulis-penulis yang terkenal itu awal-awalnya juga tidak langsung yang terkenal. Dia punya proses. Kalau saya diminta kritik anak-anak muda yang itu banyak yang tidak tahan pada proses. Tahan pada proses menulis sekali dua kali itu dimuat terkenal. Tidak tahan proses kreatifnya seperti itu. Dan setelah itu mungkin dia berkomentar bla 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 bla. Bagian ini banyak lah. Tidak tahan pada proses itu yang sama. Sekali, dua kali, tiga kali nggak dimuat dan sebagainya. Tapi ada yang dia mungkin kapan ya pecah telur ibaratnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi memang yang harus bisa memahami, yang bisa melakukan menempatkan diri ya penulisnya itu baik penyair atau esai cerpen atau mungkin penulis opini karena tulisan-tulisan tentang sastra dan budaya itu tidak hanya edisi minggu kan sekarang nggak ada edisi minggu ya edisi Jumat bisa kan di harian pun KR itu tiap hari malah dua satu opini satu analisis yang depan itu biasanya kalau penulis yang sudah sering lolos di opini dalam itu
Sekarang kalau tiba-tiba dari analisis baru sekarang itu dulu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Yani Lestari. Disampaikan pengalaman dan juga bagaimana kemudian kedaulatan rakyat bekerja. Artinya dalam hal ini setiap minggu, sekarang terbit setiap Jumat. Dulu awalnya bersastranya hampir di hari Minggu, tapi kemudian bergeser sekarang di hari Jumat. Kan Minggu pagi terbitnya di Kamis. Dan di Minggu pagi lagi. Jadi ini juga satu hal yang menarik. Mengapa? Ini juga strategi juga ini. Strategi marketing kita di bawah yang awalnya Minggu kemudian berganti hari. Nah, KR sebagai sebuah media tadi sudah disampaikan bahwa kemudian memberikan ruang apresiasi pada yang penulis-penulis muda, terutama kemudian juga penulis-penulis yang sudah lama bekerja di penulisan tentu saja. Ada semacam, artinya kalau kita mau melihat perkembangan karya sastra di Jogja setidaknya atau di Jogja dan sekitarnya, tentu saja kita bisa melihat karya-karya yang kemudian dimunculkan atau yang terbit di kedaulatan rakyat. Artinya kalau kita ingin melihat perkembangan kualitas, misalnya cerpen, kemudian juga puisi, itu salah satu yang bisa dicermati adalah rubrik budaya di kedaulatan rakyat. Dan yang itu tadi persoalannya yang memang karena keterbatasan dalamannya. Sekarang kita tahu bahwa KR itu dulu artinya satu muka itu agak berapa senti itu lebih luas, lebih lebar. Tapi sekarang menyempit. Jawa Barat itu juga menyempit sekarang. Jawa Barat itu cuma setempo dulu itu, seperturan tempo di yang dulu. Artinya ada ruang yang sudah terbatas dan sekarang makin terbatas. Nah ini berbeda dengan media online. Media online ini dengan karakter yang eksperimen, dengan macam-macam gaya dan sebagainya bisa tertampung. Tentu saja dengan saya pikir tetap mempertimbangkan yang utama adalah kualitas, meskipun ada kemarin itu ada sempat heboh kasus plagiasi, artinya ada redaktur yang kemudian kebobolan. Saya tidak tahu redaktur sebagai seorang penjaga gawang itu yang bagus yang bisa menolak atau yang kebobolan. Artinya dalam hal ini bagaimana kemudian karya sastra bisa dihadirkan dan memiliki, saya pikir ada kebaruan, ada satu pandangan yang menarik yang kemudian media menjadi ruang untuk sosialisasi hal tersebut. Nah, ini Mas Tias Setiadi ini sudah cukup lama ya memegang 3 tahun memegang rubrik puisi khususnya di bahasabasi.com. Kita tahu bahwa bahasa-basi hadir secara khusus untuk menerbitkan karya sastra, juga esai dan cerpen puisi dan esai. Ini hampir sama karakternya dengan seperti majalah sastra saya rasa, karena ada juga media online yang sudah media berita yang kemudian ada rubrik sastranya, artinya yang seminggu sekali menghadirkan karya sastra untuk dipublikasikan kedua. Nah, ini bahasa-basi setahu saya sepanjang saya mengikuti hadir di sana karya-karya sastrawan yang dari berbagai daerah yang juga sudah artinya ternama, dan ini juga menjadi salah satu tolak ukur juga saya pikir untuk melihat kualitas perkembangan puisi Indonesia hari ini. Salah satunya kita bisa mengambil rujukan di bahasa-basi itu. Nah ini karya bagaimana memandang itu, dan kemudian juga barangkali mengamati perkembangan perpuisian Indonesia dari setidaknya selama 3 tahun terakhir ini, selama pemerintah itu bagaimana kemudian perpuisian Indonesia berkembang dan kemunculan penulis baru atau kemudian nama-nama lama yang bertahan dan yang tumbang dan sebagainya. Karya bisa menceritakan hal itu. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Pak Dia yang terhormat dan para narasumber.
belasan tahun lalu, 10-an tahun lalu ya, saya termasuk salah seorang yang datang ke acara SPS, Pak. Sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, diajak teman. Dan kemudian seingat saya di situ saya mendengarkan Pak Imam Budi Santosa almarhum bicara tentang puisi, dan saya sangat takjub. Meskipun tidak banyak yang bisa saya pahami, tapi ada sebagian dari kata-kata Romo Iman yang terngiang-ngiang terus oleh saya. Dalam konteks ini saya ingin bersyukur sekaligus apresiasi yang sangat besar kepada teman-teman SPS, karena mereka punya daya tahan yang luar biasa. Nyaris merupakan komunitas yang berdiri paling kokoh di Indonesia, komunitas sastra dan kebudayaan. Paling lama, saya tidak tahu, ini sebuah power. Kadang-kadang orang melihat ya komunitas kalau misalnya ada dengan support modal yang besar dan lain-lain bisa bertahan, tapi kita bisa melihat satu demi satu komunitas datang dan kemudian pergi, tapi SPS tetap berdiri. Dan saya sangat senang sekaligus juga mengapresiasi bahwa mulai bulan ini SPS masuk ke program Taman Budaya. Tepuk tangan untuk Pak Dia, karena ini di periode beliau untuk pertama kali. Luar biasa menurut saya dan sangat layak. Saya berharap dengan ini gitu ya, teman-teman ke depan bisa lebih eksplorasi gitu Pak, dengan adanya ya fasilitas gitu ya. Ini sebuah berita gembira menurut saya bagi teman-teman atau teman-teman muda yang ada di Jogja gitu ya, karena ini harapan baru. Saya yakin, saya percaya dengan adanya bertambahnya fasilitas dan lain-lain, ada supporting sistemik yang kokoh, maka SPS bisa lebih berjaya, bisa lebih memberikan kontribusi, bisa lebih leluasa dalam menggodok kreativitas. Ini adalah juga kesempatan buat teman-teman. Saya adalah salah satu orang yang dibentuk di sini, meskipun saya bukan bagian dari pengelola. Saya ini seorang ya peserta, seperti salah satu kayak kalian lah. Saya peserta, tukang sorak. Maka ini menakjubkan. Saya saya terharu, betul terharu, karena sebuah perjalanan yang luar biasa menurut saya. Sementara yang lain-lain, saya ikut banyak komunitas, saya tahu banyak komunitas, saya sering datang dan diundang banyak komunitas. Tapi tadi berdiri dan kemudian lewat begitu saja. SPS ini sebuah sejarah. Ya, latih yang ini sudut pandang orang luar ya. Saya bukan bagian dari komunitas SPS, tapi saya salah satu orang yang kena cipratan berkah lah. Saya kita akan bicara sedikit tentang media gitu ya, media saat ini. Tapi kalau Pak Jayadi tadi bicara dari media kemudian ke penulis, saya mencoba ingin bicara dari penulis ke media. Mengapa? Karena menurut saya yang paling penting itu untuk seorang penulis ya andanya sendiri, penulisnya sendiri. Jadi kalau di sini dikatakan temanya sangat tepat ya, transisi generasi muda. Jadi generasi mudanya dulu, bukan medianya dulu. Nah, saya kalau boleh saya ringkas mungkin sekitar 10 tahun lah saya jadi penulis gitu ya. Karena sebagai redaktur saya baru 3 tahun, sebagai penerbitnya juga sekitar 2 tahunan ini lah. Saya nanti akan cerita bagaimana saya mendirikan penerbit dan juga menjadi redaktur. Karena semua berawal dari penulis.
dari saya sebagai penulis, dan ada hubungannya dengan masa transisi ini. Saya tidak bisa mendirikan penerbit 10 tahun yang lalu. Saya juga tidak bisa menjadi redaktur 10 tahun yang lalu. Bukan hanya tidak bisa, tidak mungkin. Oke. Kalau boleh saya ringkas sedikit, apa sih sebetulnya yang perlu disiapkan seseorang untuk menjadi penulis dalam konteks sekarang? Yang pertama menurut saya, kesehatan. Kalau teman-teman membaca karya-karya para penulis besar sekarang, kesadaran itu sudah mulai dimunculkan. Bahkan ada buku-buku khusus yang ditulis oleh para penulis khusus tentang olahraga apa yang dipilih oleh mereka agar mereka punya stamina sebagai seorang penulis. Buku yang misalnya penulis yang salah satu penulis paling populer saat ini, Haruki Murakami, karyanya 2 bulan lalu saya terbitkan. Murakami dengan sangat sadar dia memilih lari sebagai pilihan dia untuk menjaga stamina dalam menulis. Kenapa? Karena menulis butuh stamina yang kuat, yang panjang. Apalagi Anda memilih untuk menulis novel. Itu yang pertama. Pertama-tama menjadi seorang penulis harus sehat dulu. Yang kedua, Anda harus yakin bahwa menulis memang panggilan hidup. Apapun motifnya bisa macam-macam. Tapi itu memang panggilan hidup. Apa itu panggilan hidup? Sesuatu yang berasal dari dalam, sesuatu yang menggerakkan dari dalam, sesuatu yang membuat Anda melonjak dari tempat duduk saat bertemu dengan kata-kata atau gagasan. Ada sesuatu yang memang menarik seperti magnet. Ada sesuatu yang membuat saat kamu mendengar kamu ingin berlari gitu. Seperti itu. Ada momen itu. Itu adalah momen panggilan, momen ya. Hampir semua penulis mengalami momen itu. Jadi kalau ingin memilih menjadi penulis, mungkin di suatu sore atau pada saat malam duduklah dan tanyakan, benar gak ingin menjadi penulis? Menulis sebagai panggilan. Kemudian yang ketiga, pilih metode belajar. Pertama, kita bisa belajar secara autodidak. Memilih buku-buku sendiri, menentukan rute sendiri, buku apa yang akan dibaca, apa dulu. Tekun. Memang ada beberapa orang yang menjadi penulis secara otodidak. Kalau kelebihan orang otodidak biasanya dia sering menulis sesuatu yang di luar pikiran orang lain, sering mengejutkan. Kelemahannya biasanya dia entah jatuh pada ekstrim terlalu percaya diri atau terlalu inferior. Itu orang otodidak. Ya semua ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama itu bisa sebut seorang penulis, banyak penulis yang belajar secara otodidak. Yang kedua, pilihan di Jogja ya, terutama ya. Anda bergabung dengan komunitas seperti yang Mas Ilham lakukan dan teman-teman Jejak Imaji sudah membuktikan bahwa sebuah komunitas adalah tempat di mana kalian bisa beradu gagasan, bisa berdialektika. Sebuah komunitas bukan tempat untuk bergibah, bukan untuk bergosip, tapi tempat untuk mencari sparring partner gitu ya. Di Jogja banyak sekali komunitas, orang bisa belajar lewat komunitas. Yang ketiga, pilih guru. Dan di Jogja itu untungnya ada, walaupun sudah berkurang satu guru besar kita gitu ya, Romo Iman Budi Santosa gitu ya. Ada orang-orang yang mewakafkan hidupnya memang untuk melahirkan para penulis.
Romo Iman itu diantaranya. Banyak sekali penulis-penulis muda yang lahir dari secara langsung maupun tidak langsung. Ini saya secara tidak langsung. Selain Romo Iman, sekarang ada Pak Mus. Sebenarnya banyak yang bisa dijadikan guru. Pak Jayadi juga. Tergantung apa yang genre apa yang akan didalami. Itu juga salah satu alternatif. Guru-guru yang bagus itu adalah mereka yang sangat senang kalau muridnya lebih hebat dari dirinya. Muridnya Romo Iman banyak yang lebih besar daripada beliau. Tapi ya itulah seorang guru. Oke, itu cara belajar. Nah, lalu ngomong tentang media. Saya termasuk orang yang berposisi optimis. Kenapa optimis? Karena mungkin ini agak bias. Karena itulah satu-satunya kemungkinan bagi saya. Kalau kita ngomong soal koran ya, soal media koran ya, memang harus diakui bahwa koran itu salah satu media yang sampai sejauh ini ya, yang paling banyak jasanya melahirkan para penulis Indonesia, harus diakui. Karena dia sudah puluhan tahun. Dan cerita tentang penulis dan koran itu tiada habis-habisnya. Banyak sekali kisah-kisah yang bahkan sekarang ya dari mulut ke mulut lah kayak gitu. Baik yang konyol dan lain-lain itu bagian dari bisa menjadi penulis. Saya termasuk orang yang juga sempat merasakan menulis di koran. Saya ingat tulisan pertama saya itu langsung masuk Kompas. Opini. Saya dulu belajar justru sebagai esais dulu sebelum sebagai penyair. Saya di Kompas itu nulis 2 bulan kemudian dimuat, kemudian lewat Wesel. Honornya lewat Wesel, masih lewat Wesel. Dan itu besar banget untuk ukuran waktu itu, 1 juta. Saya pergi ke kantor pos dan mencairkannya dengan sangat bangga. 1 juta. Ya itu bisa untuk 3 bulan lah hidup di Jogja waktu itu ya, karena 3.000 itu udah dapat telur kok waktu itu. 2007. Oke. Iya, koran. Tapi ini sebetulnya tidak banyak orang yang punya kesempatan menulis di koran, apalagi sebelum era reformasi, karena koran itu sedikit. Makanya dulu yang terkenal tuh ya penulis itu ya sangat sedikit sebetulnya. Kemudian bersamaan dengan saya menjadi penulis, saya juga mendirikan sebuah penerbit namanya Interlude. Saya bersama sudah Pak Cak Andar yang tadi di sini sebagai juru kunci SPS sekarang, sama Mas Agus Manaji, saya mendirikan penerbit. Pada waktu itu Interlude jalan cuma sebentar dan gagal. Maksudnya tidak berjalan lagi, mati suri. Mengapa mati suri? Karena memang eranya tidak mengizinkan kami dengan modal apa adanya untuk menjadi penerbit. Kemudian tahun-tahun kemudian saya merasa sebagai penulis itu makin sempit. Saya merasakan makin sempit ruang menulis karena saya memilih essai panjang. Saya pilih adalah essai panjang. Jadi ya saya akhirnya tidak bisa nulis di koran dengan essai panjang itu. Seperti kata Pak Jayadi kan, memang untuk menulis di sebuah media kamu kenali dulu medianya, karakter medianya. Kalau saya nulis 15 halaman ya nggak bisa dimuat IKN, walaupun tulisan saya lebih hebat dari MHN Najib misalnya, apalagi lebih jelek dari itu. Oke. Nah, kemudian muncullah disrupsi
ini benar luar biasa ketika munculnya era internet ya, era digital. Nah, pada masa era digital inilah kemudian muncul berbagai kemungkinan baru, termasuk itu kan sebuah ekosistem, bukan hanya di wilayah media koran atau menjadi daring, tapi juga itu sebuah ekosistem. Untuk pertama kalinya mendirikan penerbit itu tidaklah sesulit satu dekade sebelumnya. Sampai sekarang penerbit saya masih berdiri dan perkembangannya cukup menggembirakan. Bukan hanya itu, muncul juga yang lain. Kenapa ya? Kenapa penerbit saya bisa hidup? Karena ada online bookstore. Dan online bookstore itu sudah menghidupi banyak sekali orang. Saya yakin Anda semua adalah pernah atau malah sering berlangganan di online bookstore kalau membeli buku. Hanya sebagian kecil atau berapa persen buku kita yang berasal dari offline. Satu dekade yang lalu tidak mungkin. Dengan demikian menurut saya, maka sekarang ini era di mana kemungkinan itu banyak sekali. Meskipun bukannya saya bukan seorang optimis yang konyol ya, tapi memang untuk pertama kalinya kemungkinan itu banyak sekali. Terjadi apa yang disebut sosiolog Daniel Bell sebagai demokratisasi kejeniusan, di mana lebih banyak orang yang bisa lebih pintar belajar otodidak. Satu dekade yang lalu sulit sekali kalau Anda mau belajar puisi misalnya Walt Whitman gitu ya. Saya ingat saya tersaruk-saruk di sini di shopping shopping center untuk mencari 1-2 buku bahasa asing. Dan saat saya mendapatkannya, soalnya Gabriel Garcia Marquez itu, saat saya mendapatkan satu saja buku itu, sepertinya saya sudah menggenggam separuh dari dunia ini. Saking senangnya. Apa yang terjadi sekarang? Kamu tinggal klik, lengkap semuanya. Mau belajar siapa? Gabul lengkap semuanya. Walt Whitman lengkap, Shakespeare lengkap. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Sulit sekali. Dulu itu saya mencari buku Homi Bhabha itu, bela-belain seorang teman, Yuri itu. Saya beli dengan tabungan 1 bulan Homi Bhabha, karena sulit sekali mendapatkan The Location of Culture. Kalau ada, saya ngutip Homi Bhabha, kami biasanya nyari tuh yang dikutip oleh para penulis besar. Kami nggak mau kalah, terus udah nggak mau kalah. Gue juga baca bukunya. Sekarang itu sangat mudah. Jadi dengan semua ini ya, saya merasa bahwa bahkan gitu ya, tidak perlu nulis di koran, tidak perlu nulis daring, kamu sudah bisa menjadi penulis besar yang mengalahkan kalian. Bisa nulis saja buku. Buku tidak perlu menulis di koran, tidak perlu nulis daring, tidak perlu mengirim ke KM, tidak perlu mengirim ke bahasa basi. Atau nulis komunitas, terbitkan di web komunitas, ulang lagi, terbitkan. Kalau bagus akan menemukan jalannya sendiri. Bisa jadi menemukan pembacanya sendiri, Itu pergulatan tersendiri kan, semuanya mencari pembaca toh. Media itu kan ya medium, tinggal dipilih. Dan itulah berkahnya. Saya tidak tahu apakah saya juga menyadari ini kalau ketika di masa transisi itu betul sekali. Generasi sekarang itu, apalagi mungkin generasi kaya lebih muda dari saya, luar biasa. Masalahnya adalah
Masalahnya adalah kembali ke tadi, etos. Menurut saya media itu hanya salah satu hal saja yang bisa dipilih dari banyak. Sekarang itu kemungkinannya jauh lebih besar, tapi ada sesuatu yang memang tetap tidak mudah. Ada sesuatu yang harus dijalani untuk menjadi penulis. Tempaan, ya kan? Karakter, kemauan untuk belajar. Anda bisa memilih siapa aja, tapi siapa yang dipilih? Tahu Whitman sedikit, baca ini sedikit, baca ini, tidak akan menjadi apa-apa. Artinya tetap pilihan-pilihan yang beragam itu, pilihan-pilihan yang mudah dan tersedia itu tetap tergantung etos dan kemauan belajar si penulisnya itu sendiri. Nah itu teman-teman, kita berada dalam sebuah ekosistem ini. Untuk pertama kalinya seorang yang tidak punya toko buku bisa menjual buku. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau di saya, Pak, orang untuk jual buku itu tidak perlu toko buku, ya kan? Terus bahkan tidak perlu ada bukunya di rumahnya, dia cukup foto aja, kami kirimkan. Tidak perlu belanja buku, tidak perlu beli dulu terus dijual, nggak perlu. Saat ini, kapan itu pernah terjadi? Jadi itulah, itu pun media banyak sekali lewat. Kalau yakin terbitkan aja sendiri di Facebook atau dimanapun. Kalau nggak masuk ke sana sini, terbitkan masuk di media sosial. Sebelumnya kalau misalnya ada tulisan seorang kritikus sastra ya, yang kemudian sudah bertobat sekarang, tentang Facebook, generasi Facebook itu minim tidak ada seleksi dan sebagainya atau tidak. Ya kalau dia berasal dari komunitas gimana? Kalau sebelumnya tulisan yang di Facebook itu sebelumnya dibicarakan, didiskusikan, didialektikakan, itu tetap saja bisa berkualitas. Mungkin itu Mas Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tiga narasumber kita yang telah memantik gagasan wacana yang semoga dan bisa dibawa pulang. Tapi ini menarik, media, artinya media ini yang membuat seorang pembaca kemudian pada suatu hari dia bisa menjadi seorang penulis, seorang pembaca bisa menjadi seorang sastrawan, yang itu kemudian yang awalnya hanya membaca kemudian suatu saat karyanya yang membaca. Nah, ternyata studi pertunjukan sastra juga merupakan sebuah media, bahwa orang yang dulu menjadi peserta, yang dulu bertanya, sekarang menjadi pembicara. Nah, ini masih ada waktu sedikit. Saya ingin teman-teman di sini bertanya dan semoga suatu saat nanti bisa menjadi pembicara yang berwibawa ini. Oke, di waktu yang tidak banyak ini saya meminta dua saja penanya yang kemudian nanti bisa bertanya pada siapa saja yang ada di sini, dan saya persilakan untuk maju, mengangkat tangan dan maju ke sini untuk mendekat ke arah pelantang yang saya pegang. Oke, silakan. Ada lagi satu lagi. Satu lagi ada nggak? Kalau tidak ada, satu saja. Sebuah pertanyaan yang ringkas dan tajam dan harus dijawab dengan singkat juga karena waktu kita tidak banyak. Silakan Mas. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Tommy. Tommy. Iya, Tommy. Saya ingin tanya soal karakter tadi. Tadi sangat menarik sekali tadi penjelasannya. Kan saya menjadi media orang juga, dan saya tuh terkadang kalau baca tulisan itu kan selalu ada beberapa gaya itu yang sama. Ya, misalnya nih bukannya di tengah pandemi ini, nah itu kan beberapa orang itu kan makin. Saya tuh mau nanya, apakah dia penulisan kalau dua orang itu sama, apakah itu disebut plagiat juga? Tapi plagiat dalam
plagiat karakter. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Tommy. Pertanyaan adalah karakter. Nah, ini karakter media yang juga mempengaruhi karakter karya di dalamnya, tentu saja. Mas Ilham barangkali bisa mencoba menjawab, karena ini juga penulis, artinya bagaimana kemudian seorang penulis ini kemudian membaca karakter sebuah media dan kemudian menghadirkan karya seperti apa yang bisa di media. Oke, Mas Tommy ya, terkait karakter memang ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Jayadi sih. Jadi penulis memang harus pandai-pandai membaca karakter media yang disasar gitu. Semisal nih, saya melihat KR misalnya itu sebagai media yang memuat cerpen. Nah, seringkali saya melihat KR itu cerpen-cerpen yang dimuat di dalamnya itu merespons isu-isu yang kontekstual gitu, sangat baru. Nah, ketika saya melihat fenomena-fenomena terbaru, misalkan hari ini apalah, misalkan pembubaran FPI dan sebagainya, mungkin hal-hal semacam itu bisa diolah ke dalam cerpen yang kemudian ada potensi barangkali untuk dimuat di KR, mungkin lebih dekat. Kemudian saya juga pernah mengirimkan ke bacapetra.co misalnya. Baca Petra itu media yang dikelola oleh teman-teman di Timur. Nah, kebetulan saya juga sebagai orang yang katakanlah tumbuh dan dibesarkan di Timur gitu. Kemudian saya melihat bahwa oh iya, jangan-jangan ketika karya-karya saya berkarakter lokalitas, terutama yang mengangkat isu-isu seputar Kelombokan, NTB dan sekitarnya, itu saya kirimkan ke sana. Nah, potensi untuk dimuat itu tentu jauh lebih besar saya rasa. Nah, melihat karakter-karakter semacam itu saya rasa harus dilakukan dengan jeli ya. Artinya ketika kita mau menyasar sebuah media ya seperti yang disampaikan Pak Jayadi, ya harus paham dulu, harus rutin dulu baca medianya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa membaca karakter media, bagaimana mungkin karya kita bisa dimuat sementara karya yang kita tuliskan itu tidak sejalan atau mungkin kurang bersesuaian dengan tipe-tipe cerpen atau karya sastra yang selama ini cenderung dimuat oleh media tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua apa Mas? Soal ini ya, plagiasi tadi ya. Ya mungkin saya hanya sedikit merespon soal ini. Sebagai penulis yang memang masih awal, di tahap awal belajar kepenulisan dan terus belajar pastinya, justru plagiat dalam tanda kutip gagasan itu sangat penting saya rasa. Kalau jenengan mungkin membaca karya terbaru Pak Iman yang diterbitkan Sirka, itu nanti ada metode salah satunya meniru seperti itu. Bagaimana kita mencoba-coba meniru awalnya karakter kesastrawan yang kita sukai, kemudian kita tambahkan, kemudian kita modifikasi dan sebagainya, itu sangat penting dilakukan saya rasa. Nah, justru kebetulan saya pernah ikut program sekolah menulis yang diselenggarakan Balai Bahasa, ini dalam konteks esai ya. Nah, justru Gus Muh itu sebagai esais yang katakanlah cukup sangat ini ya, sangat terkenal ya, Gus Muhyiddin M. Dahlan. Nah, bagaimana kemudian dia katanya ketika dia menggembari salah seorang penulis, dia itu akan menyalin ulang justru tulisan dari orang yang dia sukai tersebut. Artinya kan di sana sambil berjalan, sambil menulis, dia akan, yang saya tangkap adalah dia justru menyerap bagaimana sih style, paling tidak stilistika. Kalau mungkin bukan konten yang dibawakan oleh teks tersebut, paling tidak stilistikanya dia akan dapat. Jadi saya pikir tahap-tahap peniruan semacam itu pada awal kepenulisan saya rasa sangat bermanfaat seperti itu Mas. Tapi yang jelas nantinya pasti akan ada, harus ada modifikasi agar tidak terjadi plagiasi sebagaimana kita pahami secara umum seperti itu. Mungkin itu Mas lagi. Oke, Mas jadi bagaimana pengalamannya kemudian menangkap peristiwa-peristiwa yang seperti yang tadi disampaikan? Ya, saya kan selain redaktur minggu atau redaktur Jumat, redaktur harian juga. Jadi ini sebenarnya saya sudah ditunggu, kok nggak muncul di kantor. Karena saya harus garap halaman buku itu dan halaman Kulon Progo. Dan iklannya sudah tahu sekian-sekian. Tadi mempelajari karakter media itu saya kira penting. Itu salah satu kunci bagaimana karya Anda bisa muncul di media. Banyak karya-karya yang bagus ya dari segi penulisan dan sebagainya. Tapi karena dia nggak paham tentang karakter media, ya akhirnya mental. Itu terlalu panjang atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang kalau KR misalnya kan selalu menghindari
Sarah dan Saru ya. Suku agama ras dan antar golongan dan tidak Saru. Beberapa kali cerpennya Samuat, tapi pisuan-pisuannya itu sangat kasar dan sangat saru. Cerpennya itu tak saat telepon, Mas ini nek dihilangi piye? Apa ya, pisuannya itu tidak terlalu kasar seperti itu. Oh nggak apa-apa. Ini Samuat, tapi kalau itu enggak, misalnya satu kata, dua kata pisuan itu tidak boleh dihilangi, ya sudah enggak Samuat. Karena nanti pertanggungjawaban dari apa? Dari redaktor dan penulisnya pasti nanti diproses pembaca. Tidak hanya itu di berita tadi misalnya, berita saya sendiri sebagai redaktor sangat tidak suka kalau wartawannya nulis juga berulang-ulang, misalnya apalagi kalau pitulasan itu ya, misalnya dalam rangka atau tadi misalnya dalam pandemi seperti itu menurut saya kata-kata yang lelah. Klise dan menurut saya dalam rangka kan bisa Anda belajar tentang diksi, pilihan kata yang tepat. Nanti dalam rangka bisa aja ditandai di misalnya menandai atau ditandai yang kurang lebih hampir sama maknanya. Dan itu pembaca juga tidak perlu hafalan. Ada menulis yang gayanya seperti itu. Ada judulnya bagus, judulnya bagus, alurnya bagus, tapi nggak bisa nutup cerita, ada itu. Dan sering saya kok seperti itu, atau Mas penyakit saya itu nggak bisa nutup cerita. Itu terjadi. Jadi tentang karakter dan cara kepenulisan ya, yang bagus ya tetap harus karakter seperti kayak tulisan. Saya keren. Kalian terkait juga dengan tadi plagiasi atau plagiarisme atau apa? Oh yang saya plagiarisme itu pernah juga yang kami dibicarakan. Itu dikirim ke KR yang orang Jawa Tengah itu. Dikirim puisinya, dikirim KR juga, dia nulis cerpen, nulis puisi ya seperti itu. Tapi nggak saya muat karena pernah membaca seperti ini. Kemudian saya lacak betul ya. Ya, redaktor juga menjadi salah satu filter juga karena kalau cuma kemudian cuma di sana juga yang pertama ya redaktornya, kedua biaya. Ya redaktornya nggak jadi sebenarnya seperti itu. Karena memang harus yang banyak membandingkan. Seperti yang di pembaca sekarang kan pembaca pembanding, pembaca cetak ya online, pokoknya apapun serap ya. Yang apa? Ya, soal karakter ya, kalau menjadi penulis itu pertama-tama jangan fokus mengenali karakter media, tapi mengenali karakter dalam tulisan sendiri. Itu jauh lebih sulit. Setelah itu mengenali karakter media itu menurut saya jauh lebih mudah karena bisa dengan riset. Tapi mengenali karakter dalam tulisan artinya kekhasan dalam tulisan sendiri jauh lebih sulit. Jadi fokusnya ke situ. Fokus mengenal membentuk karakter dalam tulisan sendiri, dan itu prosesnya panjang. Itu soal karakter ya. Salah satu caranya, fasenya seperti tadi saya suka dengan Romo Iman itu yang terinspirasi Ki Hajar Dewantara itu. Membaca ya, niteni itu maksudnya membaca. Kenapa harus membaca? Karena penulis itu kan sebuah jalan di mana sebelumnya ada ribuan orang yang sudah melewatinya. Kita harus belajar para pendahulu kita bagaimana, misalnya yang tadi dicontohkan tadi, itu kan ada pelajarannya sendiri Mas. Bagaimana membuka kalimat, bagaimana membentuk kalimat pertama, itu ada pelajarannya sendiri. Mungkin nanti SPS bisa bikin workshop kepenulisan, di antaranya pasti bagaimana membuka sebuah paragraf kayak gitu. Bagaimana membuka paragraf, bagaimana membangun tensi, bagaimana. Nah itu semua ada satu ini sendiri, ada pelajarannya tersendiri. Membaca terus meniru. Nah proses meniru itu ya, ini fase yang sangat berbahaya sebetulnya.
ya, tapi juga sangat krusial. Semua orang melewatinya, semua loh. Bahkan kelas Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad pernah melewati itu, meniru. Saran saya, pada saat Anda sampai atau sedang dalam fase meniru, jangan pernah mempublikasikan karya ke media manapun. Simpan, nulis, simpan, diskusikan dengan teman atau komunitas, nulis, simpan, diskusikan sampai merasa yakin bahwa fase meniru udah selesai. Aku lagi belajar sama Hairil Anwar misalnya. Aku lagi belajar sama Iman Budi Santosa. Aku lagi belajar puisi Sapardi. Fase itu jangan pernah mempublikasikan karya. Sabar. Memang salah satu elemen menjadi berusaha sabar. Jadi apapun saya kira ada unsur kesabaran. Kesabaran dalam apa? Kamu harus tahu timing. Kapan kamu mundur, kapan kamu maju, kapan ada di belakang, kapan ada di depan. Kalau memahami ini, maka pada fase meniru itu, pada fase belajar, tentukan kan pasti ada kecenderungan. Wah, saya ternyata lebih suka pada Rianto misalnya kalau cerpen. Belajar sama dia habis, semua karyanya dibaca. Kalau perlu salin satu cerpen yang paling kamu suka, salin berulang-ulang sampai kamu merasakan ritmenya, nadanya, kekuatannya, kedahsyatannya, kesuramannya. Rasakan itu. Jadi setelah itu kalau nulis pasti kamu akan mirip dengan itu. Makanya jangan dipublikasikan gitu. Jadi pada fase meniru jangan pernah mempublikasikan karya. Lalu fase ketiga, modifikasi. Modifikasi itu apa? Setelah meniru kamu sentuh dengan ide sendiri. Masukkan gagasan sendiri. Coba gaya sendiri. Itu pun kalau bisa jangan dulu mempublikasikan karya, jangan dulu. Setelah tiga fase itu terlewati, baru publikasikan karya atau kirim karya. Karena apa? Terutama fase kedua sangat berbahaya, sangat rawan, sangat rentan. Dan salah satu godaan terbesar sekarang nih, ya, memang berkah kan sekaligus ada kutukannya. Kemungkinan itu sekaligus ada ketidakmungkinannya, kemustahilannya. Apa itu? Keinginan untuk cepat dikenal, keinginan untuk cepat jual gitu, keinginan untuk cepat dibilang hebat gitu. Tidak tahan karena apa? Etalasenya banyak sekali. Etalasenya banyak sekali. Media sosial itu kan sebuah bentuk etalase yang satu dekade yang lalu tidak ada. Itu kemungkinan, tapi juga sebuah tantangan dan juga bisa menjerumuskan gitu loh. Saya lebih melihatnya ke tantangan, tapi ada bahayanya juga yang tadi itu. Hasrat untuk dikenal, hasrat untuk dipuji, luar biasa karena etalasenya sangat besar. Nah itu, jadi 3 tahap itu dibarengi dengan sabar, harus sabar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Tia, terima kasih Mas Jadi, terima kasih Mas Kang. Terima kasih untuk teman-teman semua. Tepuk tangan untuk kita yang hadir pada siang sore hari ini di Jalan Tradisi ke-175 transisi. Saya rasa setiap zaman akan melewati fase itu, setiap manusia akan melewati kata itu, akan melewati sebuah satu perubahan demi perubahan. Akan ada satu yang baru, ada yang lama, kemudian akan tumbang, ada yang bertahan dan selanjutnya seterusnya. Pada awal ketika seseorang memutuskan untuk mencintai dunia menulis, saya pikir satu cita-citanya adalah menjadi ternama atau namanya tercetak dalam sebuah lembar halaman koran atau lembar halaman media online atau kemudian pada sebuah buku. Artinya satu capaian yang kemudian ingin digapai adalah eksistensi. Ada rasa ingin kemudian hadir di media itu, di media sosial, media untuk menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada nama kita yang kemudian akan tercatat. Tapi saya pikir seorang penulis ada satu hal lain lagi yang justru lebih penting, yakni esensi, bahwa ada sebuah nilai, ada satu ilmu pengetahuan, ada satu wawasan yang sedang dibagikan, yang sedang dipelajari, dan kemudian ada tanggung jawab bahwa apa yang ditulis itu akan dibaca oleh
orang lain, bukan hanya oleh dirinya sendiri. Artinya ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penulis, dan itu juga belum tentu menjadi jaminan bahwa kita akan punya uang. Salah satu yang berbahaya dan menjadi musuh seorang penulis adalah seorang pembaca itu sendiri. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bulan depan di Bincang-Bincang Sastra edisi ke-176 masih di tempat ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Cak Rangga.